Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Setia Education. Apa kabar? Semoga sehat dan semangat untuk belajar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pelaku ekonomi dan pola perilakunya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya ya. Baik, langsung aja kita masuk ke materinya. Perlu diketahui, kegiatan perekonomian masyarakat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, mari kita membahasnya satu persatu. Kegiatan ekonomi pertama, yakni ada produksi. Apa sih produksi itu? Nah, dalam ilmu ekonomi, produksi dapat mengacu kepada dua hal, yakni produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa baru, ataupun dapat menambah jumlah, mengubah bentuk, ataupun dapat memperbesar ukurannya. Lalu, produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan atau menambah nilai guna suatu barang. Nah, secara sederhana, produksi ini merupakan usaha atau kegiatan manusia untuk menciptakan ataupun menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Orang atau pelaku yang melakukan proses produksi disebut dengan produsen. Contoh produksi yakni jika dia menciptakan barang, ada contohnya yakni kain yang diolah menjadi baju. Nah, jika dia menambah nilai guna suatu barang, itu dapat berupa botol bekas yang dijadikan sebagai vas bunga menarik. Kegiatan produksi memiliki beberapa manfaat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Yang ketiga, memenuhi pasar dalam negeri dan internasional. Yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kelima, produksi digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Yang keenam, produksi dapat memperluas lapangan usaha. Dan yang ketujuh, dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang selanjutnya, kita akan membahas pola perilaku produsen. Nah, ada dua pola perilaku produsen yang akan kita bahas, yakni berkaitan dengan biaya produksi dan berkaitan dengan fungsi produksi. Yang pertama, berkaitan dengan biaya produksi. Apa sih biaya produksi itu? Biaya produksi merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Nah, dalam melakukan kegiatan produksi, terdapat dua jenis biaya, yakni biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, keduanya tersebut berpengaruh kepada biaya total produksi. Biaya tetap yaitu merupakan biaya yang rutin dikeluarkan atau sifatnya bersifat tetap dan tidak berubah saat ada penambahan kuantitas produksi. Contohnya, seperti mesin, gedung, dan sebagainya. Lalu ada biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan, tetapi itu bisa berubah-ubah harganya, menyesuaikan kuantitas produksi. Contohnya, harga bahan baku. Jika produksi makin banyak, maka harga bahan baku yang dikeluarkan juga semakin meningkat. Dalam memproduksi barang, produsen berupaya untuk mendapatkan biaya-biaya dengan lebih murah untuk menekan total biaya agar kemudian dia dapat menetapkan harga itu lebih murah daripada para pesaingnya. Dengan harga yang lebih murah, maka pembeli akan lebih berminat kepada hasil produksi dari produsen tersebut. Berikutnya ada fungsi produksi. Nah, produksi pasti itu memerlukan berbagai barang. Nah, seluruh barang yang diperlukan tersebut disebut dengan faktor produksi. Secara umum, terdapat 4 jenis faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga kewirausahaan. Nah, sumber daya alam atau SDA merupakan sumber daya yang terdapat di alam atau disediakan di alam sebagai bahan dasar produksi, seperti sayur-mayur, buah-buahan, ikan, dan sebagainya. Lalu sumber daya manusia atau SDM merupakan penduduk yang dapat bekerja atau melakukan proses produksi. Sumber daya manusia dapat disebut dengan tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada modal. Modal merupakan segala keperluan atau biaya untuk melangsungkan proses produksi. Nah, modal ini dapat berupa uang atau barang, seperti mesin produksi, dan sebagainya. Yang keempat,
ada kewirausahaan atau skill. Kewirausahaan merupakan keahlian untuk mengolah seluruh sumber daya yang ada dalam mencapai efektivitas dan efisiensi produksi. Nah, dalam teori perilaku produsen terdapat rumus fungsi produksi, yakni Q sama dengan F buka kurung K, L, R, dan T tutup kurung. Di sini keterangannya yakni Q sama dengan kuantitas barang atau jumlah barang yang dihasilkan sama dengan hubungan antara para faktor produksi tersebut, yaitu modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan juga teknologi. Kegiatan perekonomian kedua yakni distribusi. Apa sih distribusi itu? Distribusi merupakan kegiatan untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi untuk menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke tangan konsumen untuk dikonsumsi. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Terdapat 3 mekanisme distribusi barang, yaitu distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Distribusi langsung merupakan distribusi untuk menyalurkan barang langsung dari tangan produsen ke tangan konsumen tanpa ada campur tangan dari distributor. Contohnya, petani sayur itu langsung menyalurkan hasil panennya ke pasar. Lalu yang kedua, distribusi semi langsung. Semi langsung artinya distribusi itu menggunakan perantara dari produsen ke konsumen, yakni perantaranya distributor. Contohnya, yakni ada penerbit buku menjual bukunya melalui kios. Nah, kios itu dianggap sebagai distributornya. Nah, selanjutnya ada distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung disalurkan dari produsen ke beberapa pedagang. Ada pedagang kecil, pedagang besar, enceran, baru ke tangan konsumen. Contohnya, pabrik televisi menjual televisi kepada konsumen melalui pedagang barang elektronik yang mengambil atau membeli dari agen atau perwakilan dagang pabrik televisi tersebut. Fungsi pokok yakni merupakan tugas-tugas yang wajib untuk dilaksanakan atau bersifat memaksa. Jadi, mau tidak mau, distributor itu harus melaksanakan. Terdapat 6 fungsi pokok kegiatan distribusi. Yang pertama ada pengangkutan, yang kedua ada penjualan, yang ketiga ada pembelian, yang keempat penyimpanan, yang kelima pembakuan kualitas, dan yang keenam penanggung resiko. Baik, agar lebih jelas, mari kita bahas satu persatu. Nah, fungsi pokok yang pertama ada pengangkutan. Umumnya, kegiatan produksi itu berbeda dengan kegiatan konsumsi. Nah, oleh karena itu, perlu adanya pengangkutan hasil-hasil produksi dari produsen kepada konsumen untuk dikonsumsi. Nah, pengangkutan barang dapat menggunakan alat transportasi dengan tujuan untuk menyalurkan barang secara luas. Yang kedua, yaitu penjualan. Dalam proses distribusi, terdapat penjualan yang dilakukan oleh produsen. Penjualan merupakan proses peralihan hak barang kepada konsumen. Dengan penjualan, maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut. Yang ketiga, terdapat pembelian. Setiap ada penjualan, ada pula kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen, maka pembelian barang dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut atau dapat kita katakan sebagai konsumen. Lalu yang keempat, ada penyimpanan. Sebelum barang-barang disalurkan pada konsumen, biasanya akan disimpan terlebih dahulu di gudang untuk menjaga kesinambungan, keselamatan, dan juga keutuhan barang-barang tersebut. Yang kelima, ada pembakuan standar kualitas barang. Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli yang selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu, perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang. Nah, pembakuan atau standarisasi bertujuan agar barang yang dipasarkan dapat disalurkan sesuai harapan penjual ataupun pembeli. Dan yang terakhir, ada penanggung resiko. Barang yang didistribusikan bisa jatuh dan pecah, maka rusaklah barang yang akan didistribusikan tersebut. Hal ini kemungkinan dapat terjadi pada kegiatan distribusi.
maka seorang distributor tentunya akan menanggung segala risiko yang ada. Berikutnya, ada saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan orang atau lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen hingga ke tangan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Saluran distribusi dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pedagang dan perantara khusus. Pedagang merupakan seorang yang menjual barang dari produsen ke konsumen tanpa mengubah bentuknya. Nah, pedagang berfokus hanya untuk menyalurkan barang dan juga mendapatkan keuntungan. Pedagang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pedagang besar atau grosir atau dapat disebut wholesaler, dan juga pedagang enceran atau retailer. Pedagang besar yakni membeli barang dan menjualnya kembali kepada pedagang lain. Pedagang besar selalu membeli dan menjual barang dalam kuantitas yang besar. Lalu ada pedagang enceran, yakni membeli barang dan menjualnya kembali ke konsumen dalam jumlah yang lebih kecil atau dapat dibeli satuan. Ada juga perantara khusus. Sama halnya dengan pedagang, perantara khusus juga menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Nah, bedanya perantara khusus ini tidak bertanggung jawab penuh atas barang yang tidak laku terjual. Perantara khusus dapat meliputi agen, broker, komisioner, eksportir, dan importir. Agen merupakan perantara pemasaran atas nama perusahaan, menjual barang produksi di suatu daerah. Balas jasa yang diterima berupa pengurangan harga dan komisi. Lalu broker atau biasa disebut makelar merupakan perantara pemasaran yang kegiatannya mempertemukan penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Balas jasa yang diterima disebut dengan kurtasi atau provisi. Yang ketiga ada komisioner. Komisioner merupakan perantara jual dan beli yang mengatasnamakan dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Balas jasa yang diterima disebut dengan komisi. Lalu yang keempat ada eksportir. Eksportir merupakan pedagang yang melakukan aktivitasnya dengan menyalurkan barang ke luar negeri. Lalu ada importir. Importir merupakan pedagang yang menyalurkan barangnya dari luar negeri ke dalam negeri. Kegiatan perekonomian yang terakhir yakni ada konsumsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsumsi? Dalam ilmu ekonomi, konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun langsung sekaligus. Nah, pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Dalam kegiatan ekonomi, seorang konsumen melakukan kegiatan konsumsi memiliki beberapa tujuan. Nah, di sini terdapat 3 tujuan konsumsi, yaitu yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa. Konsumsi merupakan kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Contohnya, ketika memakai baju. Nah, secara berangsur-angsur, nilai guna baju tersebut akan turun. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan secara fisik dan juga secara rohani. Konsumen membeli barang dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan fisik dan rohani. Kebutuhan fisik yang dapat dirasakan secara langsung oleh fisik manusia, dan kebutuhan rohani yang dapat dirasakan hanya menggunakan batin manusia. Contoh kebutuhan fisik yakni membeli skincare agar dapat memutihkan kulit. Dan contoh kebutuhan rohani yakni membeli kitab suci untuk kegiatan religius. Yang ketiga yakni untuk mencapai nilai kepuasan maksimal. Tujuan utama dari konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk adalah untuk memaksimalkan kepuasan total atau total utility. Contohnya, Andi rela mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mendapatkan sepatu limited edition yang dia sukai. Selanjutnya, kita akan membahas pola perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan studi tentang konsumen dan proses mereka untuk memilih, menggunakan, dan mengkonsumsi suatu barang dan jasa.
Perilaku konsumen diperlukan agar produsen dapat memahami faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memberi barang atau jasa. Analisis perilaku konsumen harus mengungkapkan hal sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dipikirkan konsumen dan bagaimana perasaan mereka terhadap suatu produk. Kedua, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi konsumen untuk mengonsumsi barang dan jasa. Yang ketiga, bagaimana perilaku konsumen dalam meneliti dan belanja. Yang keempat, bagaimana faktor lingkungan mereka, entah itu keluarga, teman, media, dan sebagainya, dapat mempengaruhi konsumen. Terdapat beberapa jenis perilaku konsumen. Yang pertama, ada perilaku pembelian kompleks. Perilaku pembelian kompleks dilakukan oleh konsumen saat membeli barang-barang mahal dan jarang dibeli oleh masyarakat. Konsumen terlibat dalam proses pembelian dan meneliti barang. Selain membeli, konsumen juga berkomitmen untuk dapat berinvestasi dengan membeli barang tersebut. Contohnya, dengan membeli sepatu bermerek seperti Air Jordan, selain dipakai juga untuk dapat berinvestasi. Yang kedua, ada perilaku pembelian yang mengurangi disonasi. Konsumen terlibat dalam proses membeli, tetapi mereka tidak dapat membedakan barang antar merek. Disonasi terjadi saat konsumen bimbang karena ditakutkan mengalami penyesalan ketika sudah membeli barang. Contohnya, jika Anda hanya membeli merek handphone karena sedang tren, maka mempunyai kemungkinan akan menyesal suatu hari nanti karena tidak sesuai dengan budget, kegunaan, dan segi kenyamanan. Yang ketiga, ada perilaku pembelian berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan merupakan perilaku yang sering dilakukan karena dianggap disukai. Konsumen hanya terlibat sedikit dalam proses pembelian barang. Contohnya, ketika pergi ke supermarket dan membeli snack yang biasa dimakan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konsumen sudah terbiasa, bukan dengan loyalitas yang kuat. Dan yang terakhir, ada perilaku mencari ragam. Pada perilaku ini, konsumen membeli barang karena ingin variasi ragam. Contohnya, di saat ingin membeli jenis parfum yang baru. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk like video ini dan follow Instagram kami di @setia education. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.